tugas pokoknya ditinggalkan, tugas petani diambil alih. Kok tanam jagung? Saya sendiri setuju, tapi bukan tanam jagung, menggerakkan petani untuk tanam jagung, ya oke. Saya ingin mendapatkan masukan, penjelasan dari para narasumber mengenai rencana undang-undang kepolisian ini. Undang-undang ini sudah usia 27 tahun ya. Apa penilaian para narasumber terhadap pelaksanaan undang-undang kepolisian yang lama ini, yang mau kita revisi ini? Ini penting saya tanya, sebab undang-undang dibuat tentu untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah. Jadi dibuat untuk menyelesaikan masalah, direvisi untuk menyelesaikan masalah. Berarti ada masalah dong dengan undang-undang yang lama ini. Yang kedua, undang-undang itu dibuat untuk mewujudkan sebuah cita-cita, sebuah harapan atau ekspektasi. Maka logikanya ekspektasi kita apa dengan revisi undang-undang kepolisian yang lama ini? Kalau kita tidak punya pemetaan mengenai masalah ini, maka memang kita juga susah untuk mendapatkan kesimpulan ataupun mendapatkan inti masalah. Lalu solusinya apa? Mengapa para narasumber dengan gelar Profesor Doktor ini diundang? Untuk itu, untuk memberikan penjelasan, menjelaskan hal-hal yang selama ini dalam pelaksanaan undang-undang kepolisian ini belum jelas atau ada masalah. Maka ini penting untuk dijawab apa masalah-masalah yang menurut para ahli temukan dan apa solusinya. Nah, tentu undang-undang kepolisian ini kalau mau kita bedah, satu berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang kita berikan kepada kepolisian. Nah, berkaitan dengan ini ada pertanyaan-pertanyaan panduan yang ingin saya sampaikan kepada para narasumber. Yang pertama, apakah kebijakan sekarang polisi kan ditugaskan untuk tanam jagung? Ya kan? Pak Hinca kalau saya nggak salah bikin buku Polisi Jagung. Saya ingin tanya ahli-ahli ini, apakah udah benar kebijakan negara menugaskan polisi untuk tanam jagung? Ini penting saya ajukan karena masyarakat juga bertanya-tanya. Ketika kami mengunjungi masyarakat, pertanyaannya, Pak Beni kan di Komisi 3.
urusan dengan kepolisian. Mengapa ada kebijakan polisi kok ikut tanam jagung? Lalu kepala dinas pertanian ini bikin apa? Petani, kepala desa bikin apa? Mengapa enggak? Ini pertanyaan kan gitu. Ya, di dalam undang-undang ini ada penugasan, tadi disebut di sini penugasan. Apakah menurut para ahli yang dimaksudkan juga penugasan itu untuk urusan yang begini? Tugas pokoknya ditinggalkan, tugas petani diambil alih. Kok tanam jagung? Saya sendiri setuju, tapi bukan tanam jagung, menggerakkan petani untuk tanam jagung, ya oke. Kan gitu, menggerakkan petani. Nah ini saya di sini kalian narasumber kutip banyak teori yang ya menurut saya tidak usah banyak teori. Kita ingin mendapatkan perspektif dari segi akademik. Kemudian yang kedua, kewenangan kepolisian selama ini kan begitu luas. Tadi disinggung soal pengawasan. Pengawasan institusi kepolisian kita luar biasa. Pengawasan internal di saudara-saudara para ahli mesti tahu itu. Pengawasan internal itu ada untuk penyidikan saja, ada pengawasan khusus internal. Biro Wasidik. Untuk pelanggaran etika saja ada. Badan etik. Macam-macam. Ada macam-macam, kalau saya uraikan itu ada lebih 5 pengawasan di dalam. Pengawasan yang berkenaan dengan penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh anggota polisi dan institusi kepolisian. Kewenangan. Pengawasan. Belum lagi nanti pengawasan kepolisi. Polisi punya tugas itu diawasi oleh kejaksaan. Kejaksaan punya tugas itu diawasi oleh hakim di pengadilan. Jadi pengawasannya berlapis-lapis untuk tugas penyidikan. Jadi tugas polisian yang paling penting itu adalah tugas di reskrim itu, penyidikan. Nah, kita ingin mendapatkan masukan dari para ahli mengenai sistem pengawasan ini. Apa masalahnya? Pelaksanaannya yang tidak efektif, belum efektif, atau apa masalahnya? Itu yang tadi saya bilang. Ahli harus datang dengan menyampaikan problem, masalah. Dan ini solusinya. Solusi menurut akademia, solusi politik tentu kami yang akan tentukan. Tapi akademiknya aja tidak jelas, apalagi politik nanti. Itu pengawasan internal. Pengawasan eksternal ada Kompolnas. Luar biasa. Ada pengawasan masyarakat. Ada pengawasan DPR, kami Komisi 3 ini. Pengawasan politik. Ada pengawasan politik. Melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat kami setiap 3 bulan di sini. Bahkan sekarang kami mengawasi langsung polsek. Polres kami awasi. Karena apa? Keadilan itu harus langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Itu pengawasan politik. Tapi bukan intervensi ya. Beda pengawasan politik dengan intervensi. Nah ini para ahli mau ketawa-ketawa ini. Nah, kadang-kala DPR juga mungkin dinilai kebablasan. Tapi
yang penting bikin dulu. Kalau enggak bikin kan apa yang mau dinilai? Jadi pengawasan politik penting. Nah, ahli-ahli mana ngomong soal ini?